Assalamualaikum, hai halo, saya Anggi Agrotek. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Di video sebelum ini saya sudah membahas tentang kandungan serta manfaat dari air kelapa untuk tanaman-tanaman kita yang ternyata banyak sekali loh manfaatnya. Nah, di video kali ini kita akan buat POC dari air kelapa yang tentu saja dengan walaupun air kelapanya saja kita aplikasikan itu banyak manfaatnya, apalagi ketika kita sudah menjadikan air kelapa ini sebagai POC, tentu manfaatnya akan lebih meningkat lagi. Untuk membuat POC air kelapa, tentu kita harus menyiapkan beberapa bahan, diantaranya E4 sebagai bioaktivator, kemudian tentu saja air kelapanya ya, air kelapanya yang sudah kita masukin ke dalam wadah seperti ini, lalu siapkan juga air cucian beras, dan wadah untuk kita membuat POC-nya beserta larutan gula. Larutan gula ini kawan-kawan boleh larutan gula merah ataupun gula pasir, karena saya gula merahnya sudah habis, saya makanya menggunakan larutan gula pasir seperti ini. Boleh langsung dimasukkan ke dalam wadah. Pertama, kawan-kawan harus masukkan dulu EM4. Ini boleh pakai EM4, boleh pakai mol ya, ke dalam larutan gula yang kira-kira volumenya itu 200 sampai 300 ml larutan gula. Kita tambahkan sekitar 100 ml larutan EM4 ke dalam wadah ini ya. Oke, kenapa EM4-nya duluan dengan larutan gula? Ini supaya mikroba di dalam EM4 ini kan dia masih dalam kondisi dorman atau istirahat, sehingga kita perlu mengaktifkannya dengan memberikan larutan gula dan didiamkan beberapa saat supaya dia aktif. Setelah itu, kita boleh langsung masukkan air kelapanya. Air kelapanya ini karena saya menggunakan larutan botol 1 liter ya, 1,5 liter, maka saya menggunakan air kelapanya sedikit saja. Langsung dimasukin semua. Sisanya adalah air cucian beras. Nah, kenapa air cucian beras kita perlu masukkan juga? Ini untuk menambah nutrisi yang terkandung dalam POC ini. Dalam pembahasan atau video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah bahas tentang manfaat POC, air cucian beras, manfaat air cucian beras juga untuk tanaman-tanaman kita, yang nyatanya banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian ini kita tutup. Kalau kawan-kawan pakai aerator atau apa gitu ya, itu boleh juga untuk mengurangi resiko meledak. Tapi kalau tidak ada, jadi ini biarkan saja seperti ini, di setiap pagi dibuka dan ditutup kembali untuk mengeluarkan gas hasil dari fermentasi POC ini. Nah, kita diamkan selama 2-3 minggu. Setelah itu kita bisa aplikasikan ke tanaman, baik dengan cara penyiraman langsung maupun dengan cara penyemprotan ke daun tanaman. Jadi ini kawan-kawan kalau mau buat pakai wadah yang lebih besar boleh, karena sebenarnya saya nih buatnya lebih suka pakai dragon ya. Ini saya ada punya dragon, saya buat pakai banyak banget air kelapa sama air cucian beras waktu itu. Jadi ini tinggal segini. Itu saya aplikasikan ke tanaman-tanaman saya seperti cabai untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Untuk takarannya bebas sih sebenarnya. Untuk takaran air kelapa yang lebih banyak bagus, air cucian berasnya lebih banyak ya juga bagus, nggak masalah. Yang penting kita harus pakai bioaktivator, baik itu mol maupun E4, dan juga larutan gula sebagai energi dari bioaktivator ini. Nah, sekian dulu dari saya kawan-kawan. Saya Anggi Agrotek, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, dan semoga pupuk organik cair ini bisa menggantikan peran atau mengurangi peran pemakaian atau penggunaan dari pupuk kimia kita pada tanaman-tanaman di rumah ataupun di kebun ya. Sekian, saya Anggi Agrotek.